Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik mengenai selebritas tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritas selengkapnya. Dorce Gamalama dimakamkan sebagai laki-laki. Jenazah Dorce Gamalama dimakamkan di TPU Bantarjati, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur pada Rabu 16 Februari 2022 siang. Dorce Gamalama menghembuskan napas terakhirnya di usia 58 tahun. Dia foto Simpruk Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Rabu pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Ustadz Anan Muhajir, pengurus Masjid Al-Hayu Lubang Buaya, Jakarta Timur mengatakan, jenazah Dorce Gamalama dimakamkan di TPU Bantarjati atas keinginan keluarga. Masjid Al-Hayu adalah masjid yang dibangun Dorce Gamalama pada 2008 yang kini telah diwakafkan untuk warga setempat. Anan Muhajir akan memimpin pemakaman Dorce Gamalama. Meski Dorce Gamalama ingin dimakamkan sebagai perempuan, Anan Muhajir menegaskan artis serba bisa itu dimakamkan sebagai laki-laki. Anan Muhajir akan memakamkan Dorce Gamalama secara laki-laki sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya masih dalam berita duka mengenai kepergian dari Dorce Gamalama. Saipul Jamil ungkap kebaikan mendiang Dorce Gamalama. Saipul Jamil terlihat hadir saat jenazah Dorce Gamalama dimakamkan di TPU Bantarjati Cipayung, Jakarta Timur pada Rabu 16 Februari 2022 kemarin. Saipul Jamil datang sendiri untuk melihat proses pemakaman Dorce Gamalama. Ia mengatakan bahwa ia sudah lama tak berjumpa dengan Dorce Gamalama. Saipul Jamil selalu ingat pada kebaikan Dorce Gamalama selama hidup. Selama hidup mendiang Dorce Gamalama juga dikenal dermawan. Saipul Jamil kaget saat mendengar Dorce Gamalama meninggal dunia. Dari Hetty Sunjaya, Saipul Jamil mendengar informasi bahwa kabar duka itu memang benar adanya. Saipul Jamil belum sempat menemui mendiang Dorce Gamalama setelah bebas dari penjara usai menjalani masa tahanan perkara pencabulan anak di bawah umur dan suap panitera pengadilan. Mendiang Dorce Gamalama sebutnya sering mengirimkan makanan selama masih menjalani penahanan di LP Cipinang, Jakarta Timur. Saat bertemu lagi, Saipul Jamil mendapati Dorce Gamalama sudah meninggal dunia. Berikut wawancara dengan Saipul Jamil. Iya, dia nggak pernah. Ke saya benar-benar dia tuh nggak pernah yang namanya ngeluh ini ngeluh itu. Jadi dia selalu mengatakan bahwa dia tuh baik-baik aja. Saya selalu lemah kapan saya ketemu mama saya. Ntar aja dia bilang. Ntar aja. Bahkan aku umroh pun nanti juga pamit sama dia. Dia pulang dapat kabar seperti ini. Tapi saya yakin ini yang terbaik. Saya sebenarnya mendengar kabar beliau sakit parah ya dari teman-teman media gitu kan. Tapi beliau selalu mengutarakan melalui mulut beliau sendiri. Beliau tidak pernah bilang sakit parah gitu. Mungkin dia nggak mau merepoti saya. Mungkin dia juga tahu saya seperti apa kondisinya sekarang. Yang jelas, saya yakin sosok beliau ini adalah sosok yang tidak bisa dilupakan oleh karena beliau juga ahli terbaik sejati. Adalah orang yang berterima. Dia ada beberapa kali selalu mensupport saya. Pokoknya hidup jalan terus. Yang namanya manusia itu pasti ada mengalami hal-hal yang enak dan hal yang tidak enak. Ada Allah, nggak usah takut, gitu dia bilang. Gitu. Yang jelas, ya yang saya ingat lagi adalah begitu saya lagi masih di pesantren ya, beliau ini selalu nanya itu mau makan.
Berita selanjutnya, Dena Devanka hadiri sidang putusan perceraiannya. Artis Dena Devanka hadir dalam sidang cerainya dengan Jonathan Frizzy yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dena Devanka hadir bersama tim kuasa hukumnya pada pukul 11 waktu Indonesia Barat menggunakan busana berwarna coklat. Tak banyak bicara, Dena Devanka hanya mengabarkan kondisinya saat ini dalam keadaan sehat. Sidang kali ini beragendakan putusan, hal itu dikonfirmasi oleh kuasa hukum Jonathan Frizzy Sinarta Bangun. Sebagai informasi, Jonathan Frizzy menikahi Dena Devanka pada 27 Mei 2012 silam. Dari pernikahannya itu, Jonathan Frizzy dan Dena Devanka dikaruniai 3 orang anak. Usia 9 tahun menjalin rumah tangga. Jonathan Frizzy diduga cerai oleh istrinya Dena Devanka. Usai isu perselingkuhan dan KDRT santer terdengar menjadi permasalahan keretakan hubungan rumah tangga keduanya. Gugatan cerai itu telah terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 30 Agustus 2021 lalu. Selain itu, keduanya juga sempat saling lapor di Polres Jakarta Selatan sebelum memutuskan untuk saling berdamai. Laporan mereka sama, yakni terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga. Berikut wawancara dengan pihak Dena Devanka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, saya ucapkan atas keputusan hasil sidang cerai saya hari ini. Hasilnya sudah yang terbaik atas gugatan cerai saya. Ya. Walau prosesnya memang cukup melelahkan sampai 6 bulan lamanya. Tentunya saya berterima kasih kepada tim pengacara Tindri Fahrizal Rishad & Partner yang sudah bekerja dengan baik. Khususnya didampingi langsung oleh Mas Ibnu Ali Tindri dan Mas Rishad Alhamdulillah dan juga Mas Tommy Fahrizal. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih ke ibu saya yang selama ini sudah memberi support yang tak henti. Keluarga besar saya dan juga keluarga besar Ijong pun saya juga berterima kasih karena mau bagaimanapun sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Tentunya juga ke sahabat-sahabat, teman dan juga masyarakat yang memberikan doa dan semangat yang luar biasa. Setelah ini saya akan fokus ke depannya untuk membesarkan ketiga anak kami karena masa depan mereka memang yang utama untuk saya. Dan juga agar mamaku biar sehat dan panjang umur menemani aku untuk ngurusin cucu-cucunya. Saya juga mendoakan Ijong semoga mendapatkan pasangan yang lebih baik yang nantinya akan menjadi mama sambung anak-anak nantinya. Memang kita sudah komitmen untuk saling support dalam membangun masa depan anak-anak. Untuk hasil putusannya sendiri poin-poinnya apa aja Mbak Dena? Ya, alhamdulillah gugatan kita semuanya dikabulkan ya, di mana hak asuh juga berada di tangan Ibu Dena. Namun juga kita juga nggak akan memutus gitulah tali silaturahmi. Bapak angkatan akan bisa berkunjung kapan aja, kapanpun dia mau karena mereka udah sepakat untuk merawat anak-anak bersama-sama. Begitu juga biaya untuk hadana anak memang pasalnya mengatur itu ya, bahwa suami atau ayah yang bertanggung jawab. Jadi diputuskan oleh hakim untuk biaya hadana anak juga ditetapkan kepada Bapak Jonathan. Berita selanjutnya, sidang lanjutan Jering SID kembali ditunda. Musisi IGD Ari Astina alias Jering SID kembali menjalani sidang lanjutan kasus pengancaman di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang yang direncanakan beragenda tuntutan dari jaksa penuntut umum harus ditunda karena kondisi kesehatan JPU yang kurang baik. Terkait hal tersebut, Jering berharap dengan ditundanya tuntutan kepada dirinya bisa menjadi angin segar agar majelis hakim mempertimbangkan tuntutan yang akan dibacakan pada Jumat 18 Februari 2022 mendatang. Lebih lanjut, Jering menilai ditetapkannya Adam Denny menjadi tersangka. Menurut Jering dapat dijadikan pertimbangan oleh jaksa. Suami Nora Alexandra ini pun nyatanya siap untuk menerima tuntutan terkait kasusnya dengan Adam Denny. Berikut wawancara dengan Jering SID. Ya, biar sehat. Oke, hari ini saya persilakan kuasa hukum saya yang berbicara kepada media. Begitu, saudara. Ya, terima kasih rekan-rekan media.
hari ini agenda persidangan adalah pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Namun sebagaimana yang rekan-rekan saksikan tadi, bahwa jaksa penuntut umum meminta tambahan waktu karena beliau belum siap untuk menyampaikan tuntutannya dikarenakan alasan kesehatan. Jadi sehingga kemudian tadi sidang lebih kepada menyesuaikan lagi penjadwalan sidang, sehingga pembacaan tuntutan akan dibacakan hari Jumat tanggal 18 Februari jam 10, dan kemudian kami dari penasihat hukum dan terdakwa itu diberikan kesempatan mengajukan pembelaan atau pledoi pada hari Selasa depan, dan setelah itu hari Rabu berikutnya jaksa diberikan kesempatan untuk melakukan replik tanggapan terhadap pledoi kami, dan mungkin langsung duplik karena setelah itu Kamisnya akan putusan. Jadi ini adalah masa-masa yang cukup menentukan minggu-minggu ini, karena pada Kamis depan sudah putusan. Dan harapannya tentu saja semoga penundaan ini adalah waktu berpikir dari pihak jaksa untuk tidak menuntut Jering dengan tuntutan yang berat. Bahkan walaupun nature dari jaksa adalah membuktikan kesalahan terdakwa, tetapi tidak menutup kemungkinan juga secara hukum jaksa bisa juga menuntut bebas orang Jering, karena kita lihat dari pembuktiannya yang kita lakukan selama ini sangat sumir untuk menuntut Jering bersalah begitu kira-kira rekan-rekan. Harapan beli sendiri gimana beli? Penundaan ini kami juga bisa maklumi karena situasi kesehatan, tetapi kami berharap untuk penundaan ini bukan sesuatu yang nanti berimplikasi memberatkan klien kami. Semoga penundaan ini adalah... Berita selanjutnya, Indra Tarigan buka suara soal kasusnya dengan Nikita Mirzani. Terdakwa Indra Tarigan angkat bicara soal perseteruannya dengan Nikita Mirzani. Indra Tarigan didakwa melakukan dugaan pencemaran nama baik terhadap putri sulung Nikita Mirzani, yakni Laura Meizani Naseru Asri alias Loli. Namun Indra Tarigan mengisahkan jika Nikita lah yang memulai terjadinya perseteruan dengan mengunggah foto ibundanya. Unggahan tersebut menurut Indra seperti adanya perbandingan fisik antara orang tuanya dengan ibu Nikita Mirzani. Di lain sisi, menurut mantan istri diplomatif ini, kala itu pria yang diduga Indra Tarigan mengunggah beberapa postingan. Salah satunya adalah wajah putrinya dengan memberikan keterangan agar tidak mengikuti rekam jejak sang ibu. Nyai sapaan akrabnya itu merasa sedih karena sebelumnya ia tak punya masalah sedikit pun dengan Indra Tarigan. Berikut wawancara dengan Indra Tarigan. Seperti itu. Bang, tadi sempat ada bantahan-bantahan, gimana bang ceritanya bang? Sebenarnya kalau dibilang pertama kali ketemu, enggak. Karena waktu udah 10 kalau bersalah, saya dikirim ke Mbak Fitri, sempat video call juga sama dia. Bang, barusan sempat ada perseteruan juga meniki di dalam sedikit bang. Itu bukan perseteruan menurut saya. Saya membantah keterangan dia gitu. Karena kan dia bilang saya yang duluan. Padahal dia meluruskan. Padahal kan faktanya enggak seperti itu. Dari 2018 saya udah dibully habis-habisan. Soal masalah IG yang di private atau video di private gimana sih bang? Ya benar, jadi waktu itu kan IG saya udah verifikasi ya. Waktu itu follower saya masih 50 ribu dah. Itu memang saya private gitu. Makanya tadi si saksi yang Tayo sama si dia ya, itu Israel dengan ya itu menurut saya kesaksiannya sih nggak benar. Karena saya private gitu. Dan itu pun postingan nggak 1 kali 24 jam ke story, karena si Mbak MM langsung bikin status report gitu. Jadi langsung hapus dengan sendirinya. Bang, pada saat di private itu saling follow nggak sih sama? No, enggak. Bang, tapi sempat naik di story bang? Kita story ya. Berapa menit? Kurang lebih 5 menit. Artinya kan sempat dibuka kan tidak sempat bang? Oh bukan, kalau Instagram itu di private bukan berarti yang saya follow bisa melihat, yang lebih enggak gitu. Bang, ada juga tadi abang membantah ibunya Niki nggak pernah dilibatkan, itu gimana bang? Dia yang melibatkan. Ada bukti-bukti semua. Dilibatkan di mana? Pak, pasang foto mama saya sama foto mamanya, dan pilih mana lebih cantik gitu. Jadi bikin kayak kuis gitu. Bang, tadi
Baiklah Tribuners, itulah berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.